warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa iman dan Islam dan karunia kesehatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu di tempat yang kita cintai, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak ujian-ujian di muka bumi ini. Manusia yang beriman, dia tidak akan lepas dari ujiannya Allah. Ya, sebagaimana seorang yang sudah masuk di sebuah sekolahan, maka dia tidak akan disebut sebagai siswa yang lulus dari sekolah itu sebelum dia menghadapi ujian-ujian. Dan ujiannya Allah SWT itu beraneka ragam. Di antaranya adalah ujian sakit. Maka tema pada malam yang mulia ini kita akan membahas tentang al-ibtila'u bil marad, ujian dengan rasa sakit. Kalau kita rahimahumullah merasakan sakit, itu kita baru mulai sadar bahwa kita ini seorang manusia. Ya, tidak ada manusia yang tidak sakit. Pasti sehati-hatinya kita dalam mengkonsumsi makanan, semaksimal mungkin kita dalam beristirahat, ya, dalam berjalan, berbuat, ya, berucap, itu pasti kita akan suatu saat akan merasakan sakit. Dan kalau kita hitung-hitung antara sehat dan sakit, itu biasanya lamanya itu lama sehatnya. Sakit itu hanya sesekali saja. Dan bersyukurlah kita ini menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang mukmin, di mana ketika kita sakit Allah berikan ganjaran. Enak. Beda dengan umumnya manusia. Wis ora itu apa-apa. Orang kafir itu mereka sakit juga. Orang ahli maksiat mereka sakit juga, tapi tidak dapat apa-apa. Ya, sakit tidak dapat apa-apa. Dan kita ini masya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Sakit sekecil apapun, seringan apapun, ada pahalanya. Kalau dalam Al-Quran, ya, kita mau melihat uswah hasanah atau suri tauladan yang baik dalam masalah bagaimana menghadapi penyakit, maka kita langsung ingat dengan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Dalam sebuah ayat Allah SWT menceritakan tentang keluh kesahnya Ayyub. Dalam Quran surat Shad ayat 41, Allah SWT berfirman, "Wal Qur'ana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbi wa 'adab." Dan sebutkanlah hamba kami yaitu Ayyub ketika dia memanggil Rabbnya dengan berkata, "Anni massani asy-syaitan," sungguh aku sedang diganggu setan. Binusbin, dengan derita, susah, wa'ada dan ada. Kita tahu ya, bahwa Ayyub ini penyakitnya luar biasa. Seluruh jasadnya kena penyakit, tidak ada yang
selamat kecuali hati dan lisannya saja. Ya, dari mata, dari kepala, semuanya. Tidak ada yang sehat semuanya. Belasan tahun yang ada yang mengatakan sampai 17 tahun. Ayatnya Bapak Ibu rahimahullah, kena penyakit yang begitu mengerikan. Tidak ada satu anggota tubuh pun yang selamat kecuali hanya lisan dan hatinya saja selama 17 tahun. Nabi menek. Beberapa, kalau kita itu orang biasa-biasa kena penyakit, ya mungkin orang yang. Tapi kalau seorang tokoh, dia orang yang paling ya, dimuliakan di kaumnya, kena penyakit, omongan orang. Kadang-kadang penyakit, kadang-kadang sesuatu yang menyakitkan bagi seseorang itu bukan penyakitnya sendiri, tapi yang lebih berat apa? Lambe tombol. Jadi omongan orang itu luar biasa lebih menyakitkan daripada sakit yang kita derita. Jari Nabi, jari orang soleh, kok penyakitnya jijik. Itu lebih berat. Nabi Ayub alaihissalam sabar nih, diberikan penyakit yang sangat mengerikan, yang penyakit ini tidak dirasakan oleh orang-orang biasa. Ahlul maksiat saja, orang yang ahli maksiat saja tidak dapat penyakit seperti itu. Allah SWT menceritakan bagaimana kesabarannya Ayub ini. Suatu saat ketika beliau sedang mandi, Allah ingin sembuhkan penyakitnya. Urkut birijlik ada mutasalun baligh wa syarab. Hentakkan kakimu. Ini adalah air yang bisa untuk mandi, air yang dingin dan air yang bisa untuk minum. Ya, kemudian ceritakan ketika Ayub mandi, maka kemudian ya sembuhlah seluruh penyakitnya. Kemudian dia keluar dari kamar mandi, kemudian istrinya panggil, ya, lu bojoku kok tambah nom. Ya, dia sampai nggak ngerti istrinya karena ya itu Ayub kembali menjadi muda, menjadi orang yang gagah. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna. Ya, dan kami berikan kepadanya keluarganya, wa mithlahu, dan semisalnya ma'ahum, bersama mereka. Ada yang mengatakan dilipat gandakan. Ya. Jadi keluarganya yang meninggalkan atau meninggal dikembalikan lagi oleh Allah SWT dengan jumlah yang semisalnya kembali, berarti 2 kali lipat sebagai rahmat dari kami. Ya, artinya Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada kita melalui kisahnya Nabi Ayub. Orang yang sabar itu pasti akan dibalas dengan yang lebih baik. Kesabaran dalam menghadapi apapun. Ya, ketika kita mendapatkan masalah-masalah, sabar. Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah. Kadang-kadang seorang muslim ini ketika ditimpa penyakit, dia sepertinya merasa rendah diri, kemudian merasa hina diri. Allah SWT menceritakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 123. Allah berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujzabihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira." Dalam akhir ayat ini Allah mengatakan, siapa yang beramal suatu amal yang buruk, yujzabi, maka pasti akan dibalas oleh Allah. Wala yajid lahu min dunillah, dan dia tidak mendapatkan selain Allah waliyan, pelindung, wala nasira, dan penolong. Tidak ada yang bisa melindungi dia, tidak ada yang bisa menolong dia tatkala dia melakukan keburukan dan langsung dibalas keburukannya oleh Allah SWT. Maka dalam ayat ini Abu Bakar As-Siddiq ini bertanya sama Rasulullah, ya, tentang ayat ini, bagaimana ya ketika seseorang melakukan keburukan langsung dibalas oleh Allah. Ini kan suatu perkara yang mengerikan. Maka Abu Bakar As-Siddiq beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang akan mendapatkan kebaikan dengan adanya ayat ini, setelah adanya ayat ini?" Maksudnya, ya orang yang selamat kanjeng Nabi. Tidak ada orang yang akan selamat di dunia ini kalau satu orang melakukan keburukan langsung dibalas oleh Allah SWT, langsung diadab, langsung disiksa oleh Allah SWT. Karena apa? Manusia semuanya pasti melakukan keburukan.
pasti melakukan kesalahan. Maka Rasulullah SAW menceritakan tentang ayat ini. Laisa bi'an amani wala amani an bayya rasul yujadni. Maka beliau mengatakan faqul su'in. Maka Abu Bakar mengatakan faqul su'in amilna jazina bihi. Berarti semua amal yang buruk kita langsung mendapatkan balasannya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Ya Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu. Alas tentang sholat, bukankah kamu sakit? Alas tentang sholat, bukankah kamu suatu saat pernah merasa susah? Alas tatahzan, kamu kan pernah sedih juga. Alas tatusyi bukan kamu pernah musibah? Qala bala, itu ya Rasulullah. Qala fa huwa ma tujzauna bihi. Itulah balasannya. Jadi maksudnya adalah apa? Ketika kita melakukan suatu keburukan, Allah balas dalam bentuk ini kan diuji-uji. Pas kita melirik ya sesuatu yang tidak halal, maka kemudian Allah tegur mata kita, sakit matanya. Pas kita melangkah ke suatu tempat yang tidak baik, maka kemudian Allah jadikan kaki kita pegel. Ya, ketika kita suatu saat ingin memukul orang misalnya dengan cara yang tidak benar, ya, maka kemudian Allah jadikan tangan kita kesakitan misalnya. Itu adalah balasan Allah SWT. Maka kemarin sebelum ini kita ceritakan tentang musibah orang yang memang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, yaitu mereka diberikan dibiarkan oleh Allah SWT, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, dan tatkala mereka melakukan kemaksiatan dibiarkan oleh Allah SWT. Nah, ini orang yang sudah sangat dibenci oleh Allah. Jadi mereka melakukan keburukan tidak dibalas. Dalam ayat yang lain, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada al-'abdu bi'adil khair ajjalahu Allahu 'uquba." Kalau Allah ingin kebaikan dari seorang hamba, Allah segerakan siksanya di dunia. Jadi kalau kita ini disukai oleh Allah ingin kebaikan pada diri kita, malah justru Allah segerakan siksa kita di dunia ini. Sidik-sidik orang musibah, sisi ada ujian dan itu berarti Allah senang dengan kita. Dan sebenarnya kata Rasulullah sebaliknya, wa idza arada al-'abdu bi'abdi wa idza arada Allah bi'abdi syarra, kalau Allah ingin keburukan pada seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi, Allah tahan ya dosanya, balasan dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai dibenarkan, sampai dihujurkan siksanya di hari kiamat. Dia melakukan dosa-dosa dibiarkan terus sama Allah SWT. Itu berarti Allah tidak suka sama orang itu, sehingga nanti disiksa di hari kiamat. Wal'iyadu billah. Jadi jangan pernah iri dengan ahli maksiat. Ya, karena ini luar biasa Pak. Banyak orang kadang-kadang malah iri dengan ahli maksiat. Loh aku loh bolak-balik sholat, kok malah nolak. Sekali loh, tak tahu sholat malah seger waras. Iri ke orang ahli maksiat. Iri sama ahli maksiat. Ini rumusnya ini. Kalau Allah suka sama kita, Allah disegerakan ujian-ujian di dunia. Sehingga apa? Ketika seseorang meninggal dunia, bersih dia dari segala dosa. Tapi kalau orang yang jahat, orang yang buruk, sudah dibiarin. Sehingga nanti apa? Di akhirat dia diberikan balasan. Makanya pilihannya mana? Pengen dibersihkan dosanya di dunia dengan penyakit-penyakit yang kita semua insya Allah bisa menahan penyakit itu, atau mau di neraka yang semua orang tidak akan mampu menahan siksanya nanti. Dan ada yang pilih yang ketiga, pengennya orang lolos. Semua kita pengennya tidak sakit, tidak, pengennya nggak sakit. Tapi kita ini manusia yang semuanya kita pasti sangat berkemungkinan sakit. Alhamdulillah, Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim menceritakan, "Ma yusibul muslima min nasabin." Seorang muslim tidaklah ditimpa dari nasab ini capek, namanya gitu, kesel, wala wasabin, dan juga kesusahan
kesusahan, capek gitu. Wala hammin, sakit, wala husnin, sedih, wala adan atau berupa gangguan, wala ghammin atau rasa galau, susah hatinya. Hatta syaukatu yushabuha, sampai duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoya, melainkan Allah akan hapus segala dosa-dosanya. Jadi mau kecoblos peri, cuma ketusuk duri, Allah hapus dosa kita. Lara untung, Allah hapus dosa kita. Ya, dijirit anaknya, pokoknya semua rasa yang kita rasakan itu susah. Sampai galau, sampai kita mikirkan, ya Allah anakku bali-bali, ya Allah anakku loro. Hanya masalah-masalah seperti itu Allah hapus dosa-dosa kita. Jadi kita jalan atau kita sedang hati-hati pakai jilbab, nah kok kecoblos peniti, nggak sengaja, seperti itu saja Allah hapus dosa-dosa kita. Ini janji dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Bapak Ibu rahmatullah, di dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, inna rajula takuna lahu manzilah indallah fama yablughuha bi'amal. Ada seseorang yang dia mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah, dan kedudukan ini tidak mungkin dia capai dengan amalan-amalannya. Dengan apa? Fala yazalu yabtali bima yakrah hatta yuballighahu dzalika. Yaitu dia senantiasa ketika hidup itu mendapatkan ujian-ujian yang tidak dia sukai, sampai dia mendapatkan posisi kedudukan yang mulia ini. Di akhirat ada sebuah kedudukan yang sangat istimewa di sampingnya Allah SWT, di mana kedudukan ini tidak mungkin didapat oleh siapapun dengan amalan apapun. Jadi amalan sebagus apapun, sebanyak apapun, nggak mungkin bisa menyampaikan seseorang itu kepada kedudukan yang mulia ini. Tapi kedudukan ini hanya diberikan kepada siapa? Kepada seseorang yang dia terus mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, sesuatu yang dia tidak sukai, kemudian dia sabar, kemudian dia sampailah pada posisi yang mulia itu. Jadi jangan kita kemudian merasa kecil hati ketika kita tidak bisa maksimal melakukan amalan-amalan, dan di sisi lain kita itu mendapatkan ujian yang begitu banyak. Ada seseorang yang dia tidak bisa pergi ke Mekah gara-gara misalnya dia punya penyakit, di mana penyakit itu menjadikan dia tidak bisa mendapatkan visa umroh. Gak usah khawatir, ya. Kemuliaan surga bisa didapatkan dengan sabarnya kita mendapatkan ujian dari Allah SWT. Tidak harus sampai Mekah. Ada seseorang yang susah payah sampai ke masjid gara-gara kakinya sakit, gara-gara nggak ada yang ngantar, gara-gara dia masuk angin, gara-gara dia nggak tahan dengan AC. Mungkin sabar, Allah SWT berikan ujian dan Allah akan muliakan dia dengan jalan yang baik. Bahkan Bapak Ibu rahmatullah, di dunia ini kadang-kadang kita suka iri dengan orang yang sehat terus. Ya ngopo-ngopo sehat, tulang atau begini sehat. Kadang-kadang kita itu suka iri dengan orang-orang seperti itu. Dia nggak menjaga makanannya dengan baik, istirahatnya nggak dijaga dengan baik, tapi kok sehat. Tapi Bapak Ibu rahmatullah, di akhirat itu sebaliknya. Di akhirat sebaliknya. Wong sehat malah iri sama orang sakit di akhirat. Saya sebutkan dalam hadis. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yawaddu ahlul afiyah yaumil qiyamah." Orang-orang yang dulu ketika hidup itu selalu sehat, di hari kiamat mereka berkeinginan iri hina yu'fa ahlul bala'i thawaab, ketika melihat orang-orang yang ketika hidup dulu selalu kena musibah mendapatkan pahala. Kembali luar biasa. Di akhirat nanti orang-orang sehat, mereka tuh iri sama orang-orang yang ketika hidup dulu selalu kena penyakit terus. Irinya kenapa? Karena mereka mendapatkan thawab, mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi di dunia ini kita iri dengan orang yang sehat, di akhirat orang-orang yang sehat iri dengan orang
orang yang sakit karena saking banyaknya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun beliau mendapatkan sakit. Suatu saat disebutkan dalam hadis surat Abdullah bin Mas'ud, beliau masuk yang menemui Rasulullah. Dakhaltu ala Rasulullah, saya suatu saat masuk bertemu Rasulullah. Wa huwa yu'adu wa'kan syadidan. Ya, beliau sudah panas, beliau sudah demam sangat tinggi. Faqala Rasulullah, wa'kan syadidan. Famasastuhu biyadi. Kemudian saya usap dengan tanganku. Faqultu, saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya panjenengan sedang demam yang sangat tinggi. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian bersabda, ya betul, saya sedang demam. Inni u'aku kama yu'aku rajulani. Saya demamnya ini seperti demamnya dua orang di antara. Jadi demamnya kalau kita itu 40 derajat mungkin maksimal, beliau itu berapa demamnya? 80 derajat. Ini Rasulullah mengatakan, jadi demamnya saya ini seperti demamnya dua orang kalian. Faqultu dzalika anna laka ajran. Kalau begitu wahai Rasul, apakah engkau mendapatkan dua pahala? Faqala Rasulullah SAW, ajal. Ya betul, saya mendapatkan pahala dua, seperti pahalanya dua orang yang sakit. Bahkan juga disebutkan sebelum beliau meninggal dunia pun beliau sakit yang luar biasa. Jadi Rasulullah SAW saja sakit, apalagi kita. Rasulullah yang maksum, yang tidak punya dosa, yang sudah dibersihkan oleh Allah seluruh dosanya, beliau mau ngapa-ngapain saja diampuni Allah SWT. Beliau tidak selamat dari penyakit. Ya, apalagi kita yang setiap hari bikin dosa, malas-malasan dalam ibadah, baru takbir aja dengan anak yang ngomong. Jadi kita baru Allah saja sudah nggak konsentrasi dari Allah, itu kita kena penyakit itu sangat-sangat panas. Maka jemaah rahmatullah, para ulama sudah mengatakan dalam hal masalah penyakit ini, kita harus selalu menjadikan diri kita dalam posisi ketika kena penyakit. Pertama, anna hadhil musibah lam takun fi dini. Musibah itu tidak mengenai agama. Ini yang paling penting. Kalau kita kena musibah, kita harus tetap bersyukur. Musibah itu tidak mengganggu akidah kita. Kalau sampai musibah kena kepada akidah kita, wah masalah. Jadi sesakit-sakitnya kita hanya sakit masalah fisik. Jangan sampai rohani kita. Dengan kemudian kita menduga. Saya baru saja dapat cerita sehari yang lalu adik kelas saya. Ketika di pesantren dia seorang hafidz Quran 30 juz. Saya bisa sampaikan beliau itu orang yang sangat-sangat kuat hafalannya saat itu. Dan baru kemarin saya mendengar kalau sebelumnya sudah mendengar dia murtad gara-gara nikah dengan seorang Nasrani. Kemudian saya baru saja mendengar sehari yang lalu ternyata dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Seorang hafid 30 juz alumni pesantren. Ini musibah, musibah di atas musibah. Allah sudah muliakan dia dengan mudahnya menghafal Al-Quran. Allah muliakan dia mengenal pesantren. Allah kenalkan dia dengan lingkungan yang baik. Tapi musibah, saya dengar kenapa kok bisa sampai nikah, kenapa bisa sampai murtad, karena dia katanya kecelakaan, kemudian ditolong oleh seorang Nasrani, kemudian dia merasa buta budi, kemudian akhirnya nikahlah mereka berdua, kemudian kayalah dia. Kayak sinetron Pak, saya dengar ceritanya itu serius. Dia kaya, dia sebelumnya orang yang miskin, kaya raya, kemudian Allah cabut kekayaannya, dia pokoknya rugi ditipu orang. Akhirnya kemudian dia hanya punya satu mobil, mobilnya itu dipakai untuk nge-grab, kemudian di Jawa Timur tabrakan meninggal dunia. Nah, Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa mengatakan bahwa musibah kita yang Allah berikan kepada kita, ya, akhafu wa ahwanu min musibatil ghairihi, lebih ringan
daripada musibah yang ditimpa oleh orang lain. Makanya kalau kita kena penyakit, jangan lihat orang yang punya penyakit lebih ringan, lihat penyakit orang yang lebih berat, gitu loh. Kalau ada yang kakinya putung siji, lihat yang kakinya putung loro, gitu. Kalau ada yang sakit gigi, satu gigi sakit, lihat yang punya penyakit kena sakit gigi dua, gitu. Supaya apa? Kita bersyukur. Terus caranya gimana? Saya datang ke rumah sakit. Lihat di sana betapa banyak orang yang merasakan nikmatnya rumah yang sederhana daripada kamar VIP di rumah sakit. Ya, tidak ada orang yang merasa di rumah sakit gitu, padahal AC, gitu. Susternya ya masya Allah, yang begitu terus, gitu. Dokternya juga namanya ya Allah. Pak saya, nggak ada orang yang merasa di rumah sakit itu. Syukuri jenengan punya rumah di rumah meskipun cuma kontrak, meskipun hanya numpang di perumahan mertua indah. Syukuri. Kita harus bisa selalu mensyukuri apapun yang terjadi pada hidup kita. Dalam sebuah kalimat, Syuraih mengatakan, seorang ulama, ma asabatni musibah illa hamidullah ta'ala alaihi bi arba'. Saya tidak pernah kena musibah melainkan saya selalu memuji Allah karena 4 hal. Syuraih mengatakan, saya kalau kena musibah, saya selalu memuji Allah karena ada 4 hal. Yang pertama, annallaha razaqani sabr 'alaiha. Allah berikan rezeki saya sabar atas musibah ini. Sabar. Apa sih sabar artinya? Sabar itu menahan diri dari mengatakan atau melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu namanya sabar. Mengeluh, ya toh, gerak-gereng itu nggak apa-apa. Ya toh, nangis itu apa-apa. Ya toh, ada orang sakit nangis kok yuk sabar, kok yuk sabar, kok yuk nangis kok itu boleh. Ya. Yang nggak boleh itu kalau jenengan kemudian kenapa Allah itu memberi saya penyakit ini? Kenapa? Itu ya nggak boleh. Tapi kalau jenengan nangis, gerak-gereng, ya tidak apa-apa. Asal jangan sampai mencaci Allah. Pertama, jadi kalau jenengan diberikan kesabaran, maka bersyukur. Yang kedua, anallaha razaqani al-istirja'an laha. Allah berikan rezeki kepada saya, istirja', mengembalikan semua ini kepada Allah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah sudah. Kalau jenengan sakit kok masih sadar bahwa penyakit itu ada ujian dari Allah, berarti jenengan kedah bersyukur. Kemudian yang ketiga, annallaha lam yaj'alha akbar minha. Allah jadikan penyakit ini tidak lebih besar darinya. Kalau jenengan punya penyakit kutil, bersyukurlah jenengan tidak punya penyakit kanker gitu. Untung aku kutil itu kanker. Syukuri. Untung wong siji sing lara, ora kabeh sing lara gitu. Jadi syukuri. Tidak Allah jadikan penyakit ini lebih parah. Ada beberapa orang yang kadang-kala sakit mata, sakit kaki, sudah syukur. Untung nggak semuanya. Untung saya hanya kena min, kena plus, orang muto. Untung saya ini kaki saya ini sakit, tapi untung saya masih bisa pakai kursi roda sampai masjid. Ini kata Syuraih. Kemudian yang keempat, annallaha lam yaj'alha fi dini. Allah nggak jadikan musibah ini pada agama saya. Hanya sekedar pada fisik saya. Agama saya, alhamdulillah saya tetap mantap. Islam ajaran agama. Syukur. Kita ketika sakit masih memegang teguh agama kita. Syukur. Jadi kita sekarang tahu banyak orang kena penyakit kecil saja dia sampai menukarkan agama. Saya pernah ke pulau-pulau itu ada sebuah tempat sana kristenisasi begitu kuatnya. Ceritanya beberapa orang di situ kenapa bisa jadi padahal dulu Islam semua. Ya itu gara-gara itu ada mereka datang, ada orang sakit ditengok, dikasih obat. Ya orang yang nggak sekolah anaknya kemudian disekolahkan di beasiswa. Ya itu luar biasa. Musibah ya, pada beberapa saudara kita di Yogyakarta, di lereng Merapi, di Gunung. Olehnya demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian sakit? Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ummu Salamah
Beliau bersabda, "Ma min muslim tusibu musibah fayaqul ma amarallah." Tidak ada seorang muslim yang dia kena musibah, kemudian dia mengatakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Malaikat Allah akan ganti baginya yang lebih baik dari musibah. Jadi kalau kita kena musibah, pertama kita kena penyakit kita apapun, ya, problem apapun, maka bacaan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah pahala bagiku fi musibati, pada musibah ini, wa akhlifni khairan minha, dan ganti bagiku, ya, ganti yang lebih baik darinya, ya, wa akhlifni khairan minha. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak bisa, ya bahasa Jawa. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah berikanlah pahala pada musibah ini dan gantilah dengan ganti yang lebih baik. Istrinya meninggal, coba, insya Allah nanti diganti istrinya. Kalau sudah loh, kalau belum ya jangan didoakan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ini. Jadi kalau misalnya kita ini kan ada suatu hadis ketika Abu Salamah meninggal dunia, ya. Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah dia berdoa ini, berdoa. Abu Salamah luar biasa, orang yang sangat dicintai Rasulullah, orang yang sangat mulia. Dia berdoa dengan doa ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi Allah ganti, ya, Allah ganti suami dari Ummu Salamah ini suami yang lebih soleh. Siapa lagi kalau bukan istrinya, suaminya Ummu Salamah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah orang yang soleh, Ummu Salamah orang yang solehah. Beliau berdoa Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu dijadikan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, ihsanul dhanni billahi ta'ala. Husnul dhann kepada Allah. Ketika ada musibah, kena penyakit apapun, itu langsung husnul dhann sama Allah. Gak usah berpikir, nah aku mau ngapain hatiku dunia kurang ini. Gak usah. Ini ujian dari Allah. Jenengan misalnya naik kendaraan ternyata kepleset, atau jenengan buru-buru ke masjid ternyata terkilir, udah itu ujian, gak usah seudon apa-apa. Apalagi kemudian nyalahkan orang lain. Ini pelataran di sopor kira disapu, unyu gara-gara iki, wah kau itu sopor. Husnul aja sama Allah SWT, selesai. Oh, ini jadi ujian, udah selesai. Kemudian yang kedua, Rasul dalam sebuah hadis ini Rasul bersabda, Innallaha jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya itu selalu dalam prasangka hamba kepada. In khairan falahu, kalau dia berprasangka baik maka kebaikan baginya. Wa in syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk ya sudah, keburukan baginya. Jadi selalu berprasangka yang baik. Kemudian yang ketiga adalah al-iktsar min dzikrillah wa du'aih, selalu banyak berzikir kepada Allah dan berdoa. Ya, jadi penyakit itu disembuhkan dengan banyak berzikir dan banyak mohon sama Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku meminta atau bertanya kepadamu tentangku, maka sungguh aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka jawablah aku, maksudnya taatlah terhadap perintah-perintah dan syariatku. Wal yu'minu bi, iman kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah, yang keempat adalah anna 'ala al-maridhi alla yata'allaq bil asbab
orang yang sakit itu jangan bergantung dengan sebab atau dengan faktor kesembuhan seperti rumah sakit atau dokter-dokter. Tapi hendaknya dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sebab itu tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan musibah, maka dia harus langsung ingat bahwa ini adalah berasal dari Allah. Ikhtiarnya dia cari obat, tapi jangan mengandalkan obat. Ada nggak orang yang sakit kemudian dia langsung sembuh gara-gara hanya minum air putih? Ada. Ada nggak orang yang sakit tidak sembuh-sembuh padahal dia sudah berobat ke rumah sakit, ke dokter yang paling canggih sedunia? Ada. Banyak orang-orang yang mereka mampu masuk rumah sakit yang mahal, beli obat yang mahal, tapi obat tidak sembuhkan. Sementara di sisi lain ada orang-orang yang tidak modal, bahkan hanya dengan minum air putih saja, bahkan dia hanya dengan sujud pada Allah SWT ketika malam hari, bahkan dia hanya berzikir, membaca astagfirullah, membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allah sembuhkan. Sholawat penting Bapak Ibu. Sholawat itu salah satu juga cara supaya kita diberikan kesembuhan. Banyak-banyak baca sholawat. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau tidak sholat, baca istighfar ya, sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah ya. Kemudian yang kelima adalah as-sabru, ya, bersabar. Sabar, ya memang kita harus sabar. Ya. Sabar lorong. Ya, pilih mana? Ya sabar. Ya, ada orang sakit gigi dia sabar, ada orang sakit gigi tidak sabar. Bodoh-bodoh lorone. Maka ya, pilihannya pokoknya sabar. Sabar ibu, sabar. Nanti sabar benar. Ya, maka rugilah orang yang sakit tidak sabar. Marah-marah terus, apa ya nek nesuki jadi langsung mari. Malah apa? Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sakit ini jangan pernah putus asa dari mencari kesembuhan. Jangankan penyakit-penyakit yang penyakit yang paling sulit sekarang yang sedang ramai, penyakit corona. Semoga tidak sampai ke negara kita ya. Ini ada obatnya. Allah SWT tidak mungkin menurunkan suatu penyakit kecuali pasti ada obatnya. Itu janji dari Rasulullah SAW. Dari penyakit kecil apa? Jadi ya Allah, jangankan ya penyakit yang susah, penyakit yang berat saja Engkau janjikan ada obatnya, maka sangat mudah Engkau sembuhkan penyakit saya ya Allah. Mohon sama Allah seperti itu. Ya Allah, Nabi Ayub penyakitnya seperti itu saja Engkau sembuhkan ya Allah. Masa saya itu hanya penyakit seperti ini enggak Engkau sembuhkan? Boleh kita curhat sama Allah seperti itu, boleh. Jadi jangan pernah berputus asa. Karena putus asa itu salah satu dosa. Ya, orang putus asa itu juga itu sebuah penyakit hati, dan orang yang putus asa dia tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hasil Allah Subhanahu wa taala, tentang usaha kewajiban kita semua. Hasil pasrahkan sama Allah, usaha terus. Usaha tentu dengan usaha yang halal. Ada orang-orang yang mereka tidak sabar kemudian datanglah ke ningsih tinampi baru ramai ke paranormal ya, ke dukun ya, jangan. Tapi dia baca ayat-ayat ya Ustaz. Ayat-ayat boleh dibacakan, tapi kalau sudah dicampur ya, maka tidak. Sesuatu yang hak ketika dicampur dengan batil, maka maknanya, maka dia hukumnya batil. Ya, susu dicampur dengan kotoran, maka itu adalah gelas kotoran. Ya, apapun, pokoknya kebaikan kalau dicampur keburukan, maka dia menjadi keburukan. Jadi nggak boleh bacakan ayat boleh, tapi kalau sudah pakai seber-seber, ya,
ya, pakai sebul-sebul, pakai bacaan tambahan ini susah, berarti ini sesuatu yang harus ditinggal. Saya pernah ceritakan ada teman saya malam ada Ustaz, dia meruqyah seseorang yang belajar tenaga dalam dan ketika belajar itu dengan baca Al-Fatihah berkali-kali dalam jumlah yang sekian kali sehingga badannya bisa kebal. Hanya dengan baca Al-Fatihah tapi dengan cara yang tidak diajarkan Rasulullah, jin itu bisa masuk. Jadi bid'ah. Ya, bid'ah itu disukai oleh setan karena apa? Karena memang caranya tidak diajarkan Rasulullah SAW. Orang banyak yang tertipu seakan-akan itu diajarkan Rasul pada tidak. Apakah salah saya baca Al-Fatihah? Benar, boleh baca Al-Fatihah, tapi tidak boleh dengan cara yang tidak diajarkan Rasul. Nah, di Sleman itu banyak di jalan-jalan itu bacalah basmalah 7.707 ya. Baca basmalah itu nggak boleh, tapi ketika sudah dengan jumlah tertentu, hati-hati. Itu talbis iblis. Ya, seseorang bisa aja dia dengan setelah membaca itu dia langsung punya kekuatan lebih bisa aja. Itu karena talbis, ya, jebakan dari iblis. Karena manusia kalau dijebak dengan kalimat-kalimat yang asing mungkin tidak mempan, dipakailah ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita juga menjumpai beberapa mobil itu di belakangnya ada tulisan H.3 kaf, nggak ngerti dibaca apa. Itu raja, jangan dipakai seperti itu. Ya, kadang-kadang kita jumpai ada beberapa orang pakai pecis, ya kan? Di gambarnya di situ gambar yang katanya dipercayai adalah gambarnya terompahnya Nabi Muhammad. Ya, hati-hati ya, yang itu yang gambarnya kayak kubah panjang. Dia merasa kalau pakai pecis itu bisa lebih baik. Ini talbis. Jadi bersabar, jangan putus asa, tetap usaha dengan cara yang dibolehkan Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah SWT sembuhkan seluruh jamaah yang sedang sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada kita semua yang sedang sakit, dan Allah berikan kita kesehatan sehingga dengan kesehatan ini kita bisa beribadah dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.